Saya Kristina Borislalahi, kelas akuntansi 52, mata kuliah Metopel. Saya akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adanya hasrat ingin tahu atau mencari kebenaran melalui pendekatan ada dua, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah yaitu common sense atau akal sehat, yang kedua prasangka, yang ketiga pendekatan intuitif, yang keempat kebetulan otoritas ilmiah. Yang kedua pendekatan ilmiah yaitu masalah, hipotesis, pengumpulan data, verifikasi data, dan kesimpulan. Penelitian adalah pendekatan ilmiah yang lebih jelas, sistem lebih cermat, dan lebih terencana. Sumber-sumber ilmu pengetahuan yaitu pengalaman, otoritas, cara berpikir deduktif, cara berpikir induktif, dan pendekatan ilmiah. Peranan teori dalam penelitian yaitu teori sebagai orientasi utama dari ilmu, yang kedua teori konseptualisasi dan klasifikasi, yang ketiga teori meringkas fakta, yang keempat teori memprediksi fakta-fakta, dan yang kelima teori memperjelas celah kosong. Peranan fakta terhadap teori. Yang pertama, fakta menolong memprakarsai teori. Yang kedua, fakta memberi jalan dalam mengubah memformulikasikan teori. Yang ketiga, fakta dapat membuat penolakan terhadap teori. Yang keempat, fakta menukar fokus dan orientasi pada teori. Teori memberi kontribusi terhadap penelitian. Yang selanjutnya, teori memberi kontribusi terhadap penelitian. Yang pertama, teori meningkatkan keberhasilan penelitian, dapat menghubungkan penemuan-penemuan yang tampak berbeda-beda ke dalam keseluruhan dan memperjelas proses-proses di dalamnya. Yang kedua, teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian. Definisi penelitian. Penelitian adalah metode kerja atau metode pemecahan masalah yang dilakukan secara terancam dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, dan meramalkan dan mengendalikan keadaan. Teori adalah suatu himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang memberikan suatu pandangan yang sistematis mengenai gejala dengan memerinci hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena atau gejala. Adanya suatu himpunan proposisi. Proposisi adalah saling hubungan antara konstruk, dan konsep-konsep. Pengertian konsep. Konsep adalah makna-makna tertentu menurut persepsi seseorang atau peneliti, suatu pengertian atau definisi yang menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sesuai sosial atau alami. Contohnya, motif berprestasi, keadilan. Variabel adalah suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Baiklah, adapun langkah-langkah dalam menyusun penelitian. Yang pertama, memilih suatu topik penelitian. Yang kedua, mengkaji literatur yang relevan dengan topik penelitian. Yang ketiga, memilih, menyatakan, dan merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, menetapkan desain pendekatan metode penelitian. Yang keenam, mengumpulkan data. Yang ketujuh, mengolah dan menganalisis data. Yang kedelapan, menginterpretasikan temuan-temuan sesuai dengan hasil analisis. Yang sembilan, menyusun kesimpulan dan generalisasi. Yang ke-10, menyusun laporan. Baiklah, sekian dari hasil ringkasan saya. Terima kasih, Bu.